Ya, tadi saya harus bagi dulu, jadi ngobrol lagi. Kalau menurut saya, bukan menurut saya sih, menurut dulu juga yang saya pelajari itu SKU itu syarat-syarat ketetapan hukum. Jadi yang dikatakan, jadi dia tuh Pak ada seperti kita ujian, sama halnya kita seperti sekolah. Di situ bahasanya. Syarat kecakapan umum. Kalau kakak bilang syarat kecakapan umum itu bukan disingkatkan SKU syarat kecakapan umum. Ayo. Ayo. Dia juga bisa berupa materi Kak. Jadi itu adalah buku panduan, di mana buku panduan salah seorang pramuka untuk dia pelajarin dan untuk diuji. Apakah dia layak atau tidak? Apakah dia tahu atau tidak? Ya, itulah. Kenapa harus diminta dulu baru dijelaskan? Kenapa tidak dari awal? Nah, ini kita lihat. SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta. Peserta itu siapa? Murid. Untuk mendapatkan PKU setelah melewati ujian-ujian. Nah, jadi SKU ini juga berfungsi sebagai ujian. Kita ujikan kepada peserta ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya lagi, siapa sih yang boleh memiliki SKU ini? Siapa yang boleh memiliki SKU ini? Atau siapa yang boleh menjalani SKU ini? Apakah anak sekolah boleh? Nah, jadi siapa? Anggota pramuka. Nah, ada lagi pertanyaannya. Anggota pramuka. Kita sering mendengar ada 3 kata yang bersamaan. Nah, kakak ingin tahu dulu. Ini hari ketiga kita mendapat materi tentang pramuka. SKU ini juga berhubungan dengan pramuka. Saya ingin tahu apakah kakak-kakak semua sudah bisa membedakan atau menjelaskan apa itu pramuka, gerakan pramuka, kepramukaan. Nah, kalau ini kayaknya saya nggak lempar, saya main tunjuk. Tadi kan ada yang dilempar, nah, ada yang suka rela. Ini main tunjuk. Nah, tapi jangan takut juga sih. Kita main tunjuknya, tunjuk kelompok, tidak tunjuk hidung, ya kan? Nah, jadi masih diingat juga dikit. Nah, untuk yang ini pramuka aja lah dulu, satu-satu biar kebagian. Pramuka itu apa sih? Nah, itu saya minta kesediaan dari kelompok 4 lah. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Untuk kelompok 4, pramuka itu apa? Yang lain pikirkan ya, kepramukaan dan gerakan pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami, pramuka itu adalah wadah organisasi. Pramuka itu wadah organisasi. Wadah. Kita simpan. Ada yang ingin membantah atau menyetujui? Sepakat menyetujui atau membantah? Atau kita simpan dulu? Sepakat. Pramuka wadah. Ya, silakan. Dari kelompok mana kan? Ya, kelompok 6, silakan. Pramuka itu orangnya. Pramuka itu orangnya. Orangnya. Dah, kita simpan 2. 1 mengatakan wadah, 1 mengatakan orangnya. Kakak belum mengatakan benar salah. Kemudian yang kedua, gerakan pramuka. Kelompok 2. Ya, silakan. Gerakan pramuka itu adalah wadah organisasi yang menaungi kegiatan pramuka. Terima kasih. Intinya gerakan pramuka wadah Organisasinya. Setuju atau dibantah? Setuju. Berarti tinggal kepramukaan. Kepramukaan kelompok pencorot. Pencorot kelompok berapa? 6. Silakan Kak, tolong bantu saya kepramukaan.
melakukan kegiatan yang berkaitan dengan bangunan. Mohon tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih. Ternyata tidak sia-sialah pelatihan di depan. Kakak sudah banyak menyerap. Jadi kita simpulkan, pramuka itu orangnya. Saya pramuka. Akulah pramuka bangsa Indonesia. Ya itu dia, aku pramuka. Pramuka orangnya. Gerakan pramuka, nama wadahnya. Ya betul kakak yang depan tadi. Nama wadahnya. Jadi nama wadah kita itu gerakan pramuka. Kepramukaan, kegiatan yang ada di dalam pramuka itu. Jadi kalau kita bisa buat ilustrasi, meja ini rumah, wadahnya, gedung inilah, ini wadahnya. Kepramukaan itu apa-apa kegiatan yang kita lakukan, termasuk KMD ini, itulah dia kepramukaan. Termasuk melatih adik-adik nyanyi, kegiatan menari, tari kemari, itulah dia kepramukaan. Intinya seperti itu. Pramuka. Nah, setelah tadi ada anak sekolah di luar, dia belum pramuka. Anak sekolah masuk ke ruangan ini. Di ruangan ini kita kemudian dia mengikuti kegiatan yang ada. Setelah dia mengikuti kegiatan itu, dia keluar, dia menjelma menjadi pramuka. Itulah dia ilustrasinya. Jadi untuk selanjutnya kakak-kakak harus bisa membedakan pramuka, gerakan pramuka, kepramukaan. Sepele memang, tapi kalau nanti kita ditanya orang masih bingung, ya seperti tadi. Sebenarnya kakak tadi udah paham, cuma terbalik. Yang kakak bilang tadi ya, pramuka itu wadahnya, terbalik. Pramuka itu orangnya, hasil dari kepramukaan itu. Sementara gerakan pramuka itu, itulah nama wadahnya. Nah, udah paham ya kak? Kita lanjut. Jadi dasarnya kita pahami dulu. Nah, nanti kita terus SKU, SKK, dasarnya aja kita nggak tahu. Jadi kita harus mempunyai dasar yang kuat. Pahami dulu apa itu kepramukaan itu. Lalu kita lanjut. Ini tadi minimal yang wajib. Nah, tadi kakak-kakak sudah memegang buku SKU. Coba kakak lihat di buku SKU itu ada berapa item semuanya? 30. Jadi katanya minimal kecakapan minimal. Kalau menurut bangsa ini kecakapan minimal, saya mau minta pendapat kakak lagi. Apakah kita harus memenuhi ke-30-nya atau tidak wajib ke-30-nya? Dari mana saja wajib. Ya? Wajib ke-30. Karena minimal. Nah, tapi di dalam ini pun ada ketentuannya juga. Menurut pemahaman kakak wajib minimal yang ada di sini, gitu ya? Gitu. Nanti saya sampaikan. Harus seberapa yang kita penuhi baru kita bisa dilantik. Nah, kita lanjut dulu. Sepotong dulu kak. Selain SKU, ada lagi namanya SKK. Ya, kalau tadi SKU itu kata Kak Bagus syarat kecakapan umum yang minimal harus dipenuhi. Ya kalau itu SKK ini udah bisa dong kita memahami kira-kira apa maksudnya. Iya, hampir sama. Kalau SKU dia tadi umum, SKK ini khusus. Setelah kita mendapatkan yang umum, baru kita mencari yang khusus ini. Nah itu tadi yang di awal kata saya sudah memberikan pantun. Adakah pertanyaan? Maksud saya itu yang ingin kakak tanyakan. Kakak lihat penampilan saya ini. Kalau saya bilang saya ini aneh. Ini di luar, udah di luar aturan. Kok ada penggalaknya ya kan? Ada penegaknya. Tapi kok nggak ada yang bertanya itu loh. Udah dipancing, ada yang bertanya, tapi nanyanya pribadi ya. Oh belum lagi, belum batas ya kak ya. Ya kita lanjut. Nah apa itu SKK? Ya sama. Pada bidang tertentu karena dia khusus,
Yang khusus ya spesial tertentu dia. Kalau tadi